Kembali lagi bersama kami, Kristen Katolik menjawab. Gereja Katolik menetapkan Kitab Perjanjian Baru. Ke-27 kitab diterima sebagai kitab suci Perjanjian Baru, baik oleh umat Kristen Katolik maupun dominasi Kristen lain. Pertanyaannya adalah, siapa yang memutuskan kanonisasi Perjanjian Baru sebagai kitab-kitab yang berasal dari inspirasi Allah? Kita tahu bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit. Jadi, dari mana kita tahu bahwa kita bisa percaya kepada setiap kitab-kitab tersebut? Berbagai uskup membuat daftar kitab-kitab yang diakui sebagai inspirasi ilahi, di antaranya 1. Miloto, uskup Sardis pada tahun 175 Masehi. 2. Santo Ireneus, uskup Lyons, Prancis pada tahun 185 Masehi. 3. Eusebius, uskup Kaisarea pada tahun 325 Masehi. Pada tahun 382 Masehi, didahului oleh Konsili Roma, Paus Damasus menulis dekret yang menulis daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 73 kitab. Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan konon yang sama untuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Catatan, ini adalah konsili yang dianggap oleh banyak pihak non-Katolik sebagai yang menentukan bagi kanonisasi kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Paus Santo Innocentius I pada tahun 405 Masehi menyetujui kanonisasi ke-73 kitab-kitab dalam Alkitab yang menutupnya kanonisasi Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab telah ditetapkan di abad keempat oleh konsili-konsili Gereja Katolik dan para paus pada masa itu. Sebelum konon Alkitab ditetapkan, ada banyak perdebatan. Ada yang beranggapan bahwa beberapa kitab Perjanjian Baru seperti surat Ibrani, surat Yudas, kitab Wahyu, dan surat 2 Petrus adalah bukan hasil inspirasi Allah. Sementara pihak lain berpendapat bahwa beberapa kitab yang tidak dikanonisasi seperti Gembala Hermas, Injil Petrus dan Tomat, surat-surat Barnabas dan Clement adalah hasil inspirasi Allah. Keputusan resmi wewenang Gereja Katolik menyelesaikan hal di atas sampai sekitar 1100 tahun kemudian hingga zaman Reformasi Protestan. Praktis tidak ada lagi perdebatan akan kitab-kitab dalam Alkitab.
Melihat sejarah, Gereja Katolik menggunakan wibawa dan kuasanya untuk menentukan kitab-kitab yang mana termasuk dalam Alkitab dan memastikan bahwa segala yang tertulis dalam Alkitab adalah hasil inspirasi Allah. Jika bukan karena Gereja Katolik, maka umat dominasi tidak akan dapat mengetahui yang mana yang benar. Ketika kabar gembira telah tersebar luas dan banyak orang-orang menjadi Kristen, mereka pun dibekali dengan terjemahan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa asli mereka, yaitu Armenia, Syria, Koptik, Arab, dan Ethiopia. Bagi umat Kristen perdana di wilayah-wilayah ini, bagi umat Kristen di Afrika di mana bahasa Latin paling luas digunakan, ada terjemahan ke dalam bahasa Latin yang dibuat sekitar tahun 150 Masehi dan juga terjemahan berikut bagi umat di Italia. Akan tetapi semua ini akhirnya digantikan oleh karya besar yang dibuat oleh Santo Yeremia dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata. Pada abad keempat, pada masa itu ada kebutuhan besar akan kitab suci dan ada bahaya karena variasi terjemahan yang ada. Oleh karena itu, sang biarawan yang mungkin pada waktu itu adalah orang yang paling terpelajar atas perintah Paus Santo Damaskus pada tahun 382 membuat terjemahan kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Latin dan mengoreksi versi-versi yang ada dalam bahasa Yunani. Lantas di Bethlehem antara tahun 392 sampai 404, dia juga menerjemahkan kitab-kitab Perjanjian Lama langsung dari bahasa Ibrani, yaitu di Septuagint, ke dalam bahasa Latin. Kecuali kitab Mazmur yang direvisi dari versi Latin yang sudah ada. Ini adalah Alkitab lengkap yang diakui resmi oleh wewenang Gereja Katolik, yang nilainya tak terukur menurut para ahli. Alkitab masa kini dan terus mempengaruhi versi-versi lain sampai pada zaman Reformasi Protestan. Dari Vulgata ini dihasilkan terjemahan dalam bahasa Inggris yang terkenal, yaitu Dom Brems Bible. Hilangnya kitab-kitab asli. Hingga ditemukan mesin cetak pada tahun 1450, semua Alkitab adalah hasil salinan tangan yang kita sebut manuskrip. Alkitab lengkap tertua yang masih ada hingga sekarang berasal dari abad keempat dan isinya sama dengan Alkitab yang dipegang oleh umat Katolik, yaitu terdiri dari 73 kitab. Apa yang terjadi dengan manuskrip asli ditulis oleh para penulis kitab Injil? Ada berapa alasan akan hilangnya kitab-kitab asli tersebut. Beberapa ratus tahun pertama masa-masa penganiayaan terhadap umat Kristen,
para penguasa yang menindas gereja Katolik menghancurkan segala hal yang menyangkut Kristenitatis yang bisa mereka temukan. Selanjutnya, kaum panggang non-Kristen juga secara berulang-ulang menyerang kota-kota dan perkampungan Kristen dan membakar dan menghancurkan gereja dan segala benda-benda religius yang dapat mereka temukan di sana. Lebih jauh lagi, mereka bahkan memaksa umat Kristen untuk menyerahkan kitab-kitab suci di bawah ancaman nyawa, lantas membakar kitab-kitab tersebut. Alasan lain media yang dipakai untuk menuliskan ayat Alkitab disebut papirus yang sangat mudah hancur dan tidak tahan lama. Sedangkan perkemen yang dibuat dari kulit binatang dan lebih tahan lama sulit didapat. Kedua materi inilah yang disebutkan dalam kitab Yohanes 1:12 dan 2 Timotius 4-13. Umat Kristen perdana setelah membuat salinan Alkitab juga tanpa tidak terlalu peduli untuk menjaga kitab aslinya. Mereka tidak beranggapan penting untuk memelihara tulisan-tulisan asli oleh Santo Paulus dan Santo Matius oleh karena mereka percaya penuh kepada kuasa mengajar gereja Katolik yang mengajarkan iman Kristen melalui para paus dan para uskup-uskupnya. Umat Katolik tidak melandaskan ajaran-ajarannya pada Alkitab semata-mata, tetapi juga kepada tradisi hidup dari gereja Katolik yang infalibel.